بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به مخلصا لك، وتقبله منا يا رب العالمين. كيف حالكن؟ بخير يا Alhamdulillah. بخير يا صديقي. أأنتن بخير؟ خير. Assalamualaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Sehat Pak Ustadz. الحمد لله يا رب، الحمد لله. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, ya sambil dibuka semuanya di bab baru, bab kelima, halaman 46 ya. Ya, 46. Halaman 46. Setelah kemarin kita telah tuntas membahas kaidah huruful jar. Ada yang masih ingat huruful jar? Apa kaidahnya huruful jar? Ada 5. 4. Ada 4 ya betul. Baru dikasih 4. Baru dikasih 4 ya. Aslinya ada banyak. Aslinya mungkin 20 ya. Tapi dicicil. Dicicil ya. Sedikit, ini sedikit. Ya, huruf-huruful jar di antaranya yang sudah kita ambil apa saja? Fi, Min, fi, ala, min, Ada ila. la, ila. dan ila. Ya, fi, ala, min, dan ila. Fi apa maknanya fi? Di dalam. Di Di dalam. dalam, Di di dalam. pada. Ada. Di atas. Ayo. Kemudian min Dari. dari ila Ke. Ke. ya. Keempat huruf jar ini kaidahnya apa? Setelah Dari. huruf ini, kata berikutnya berkasroh. Setelah Merubah kata- dari rofa ke nasab ya Pak? rafa ke Bukan. Nasab. Apa? kejar. Namanya juga Kasroh. huruf jar. 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 Nah, jadi yang tadinya marfu, apa itu marfu? Domah. Domah. Ya. Domah. Oh, yang kondisinya marfu itu alamatnya dhammah. Yang tadinya hukum asalnya semua isim itu marfu, ya. Ketika bertemu dengan huruful jar, ketika bertemu dengan huruful jar, maka isim tersebut berubah menjadi majrur. Berubah menjadi majrur. Jar. Makanya di beberapa kitab mereka disebutnya jar majrur. Nah, jar harfu jarnya, majrur itu yang datang setelahnya. Apa maksudnya majrur? Kasroh. Berubah yang tadinya harokat dhammah berubah jadi apa? Kasroh. Kasroh. Berubah menjadi kasrah. Apa contohnya? Kalau fi contohnya apa? Fil bait. Sabun maktab. Fil bait. Yang lengkap, jangan fil baiti aja. Apa kalimat? Maaf. Hah? Apa kalimatnya yang lengkap? Atau libu fil fasli. Talibu fil fasli. Ahsant. Tadi fil baiti Muhammadun fil baiti. Aisyah fil baiti. Siapa aja bisa. Ya. Kemudian kalau ala, apa contohnya dari ala? Al-kitabu. Al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu ala al-maktabi. Ayuh. Terus selain itu, oh satu doang. Al-qalamu Al-qalamu. Ayuh. ala sariru. Ala sari. Asariri. Ala sariri. Tadinya as-sariru berubah menjadi as-sariri. Nah. Kemudian min. Horojal mudiru minal madrasati. Kharajal mudiru minal madrasati. Kemudian yang terakhir ila.
Zahaba Habibun ilal Mhm. jami jamiat. إلى Jamiati. الجامعة. ذهب حامد إلى الجامعة. أحسن. Baik. Tamam ya. Ada yang mau ditanyakan dulu pelajaran yang lalu? Mudah, gampang, masih aman insyaallah. Bisa dok. Silakan. Bukan mudah. Masuk kelas. Silakan. Baik. Sambil dibuka PR yang kemarin kita bahas sebentar. Mundur sedikit di tamrin keempat ya, bab keempat, tamrin keempat. Halaman berapa ini? 44. 44. Silakan dibuka halaman 44 bagian bawah PR kemarin. Kita jawab bersama-sama. Perintahnya adalah istilah titik-titik di bawah ini dengan huruf jar yang sesuai. Dengan huruf jar yang sesuai. Yang paling sesuai, yang paling cocok. Ya, yang paling cocok. Nomor 1, al-kitabu titik-titik al-maktabi. Ala. Nah, ini yang cocok Alal maktabi. al-kitabu ala al-maktabi. Nah, kalau ada yang jawab fi, betul nggak? Kurang pas. Kurang pas. Ya, tapi kalau untuk menyalahkan juga nggak salah juga ya. Jadi fi boleh aja. Jadi fi itu kadang orang Arab menyebut fi itu berarti di dalam. Kadang-kadang fi juga cuman di aja. Bisa jadi di atasnya. Ya, jadi bisa jadi kalau fi adalah kemungkinan betulnya ada. Tapi kalau dijawab ala, dijawab ila, dijawab min, nah ini agak jauh ya. Nah, ke sebelah kiri at-talibu titik-titik al-fasli. Fil fasli. At-talibu fil fasli. At-talibu fil fasli. Ayuh. Kalau jawab ala betul nggak? Enggak Ustaz, salah. Agak sulit ya, agak jauh. At-talibu ala al-fasli yang difahami nanti di atas genteng. Atas kelas. Di atas kelas. Atas kelas. Nah, kemudian dhahaba Hamidun titik-titik al-jami'ati. Zahaba Hamidun Hamidun ilal jami'ati. Yang paling cocok dhahaba Hamidun ilal jami'ati. Ilal jami'ati. Nah, kharaja al-mudiru titik-titik al-madrasati. Min. أيوة خرج المدير من المدرسة من المدرسة. Nah, ini yang paling cocok ya. Kalaupun dijawab ila nggak salah juga. Kharajal mudiru ilal madrasati. Ya itu nggak salah, masih benar. Masih bisa benar. Nah, dan yang terakhir dhahaba Muhammadun titik-titik ila dhahaba Muhammadun as-Sini titik-titik al-Yabani. Dahaba Muhammadun minas sini ilal yabani. ilal Yabani. Nah, min dulu atau ila dulu? Min. Min dulu. Dua-duanya bisa nggak Ustaz? Dua-duanya bisa aja. Misalkan dhahaba Muhammadun ila sini minal Yabani. Salah? Enggak juga. Ya, tapi lebih cocok, lebih sering digunakan dhahaba Muhammadun minas sini ilal Ilal yabani. Yabani. Biasanya begitu. Nah, jelas. Wadah insyaallah. Ada yang mau ditanyakan dulu PR yang kemarin? Aman ya? Aman. Nggak ada yang protes ya? Sepakat ya? Pakat. Baik. Ya, kalau gitu kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Di pembahasan bab ke-5. Masya Allah. Baik, baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu kita sudah berkenalan bahwa hukum semua kata itu kondisi asalnya adalah marfu', ya, atau aslinya harokatnya dom. Doma. Nah, di bab yang lalu kita berkenalan sebab pertama yang mengubah suatu kata dari marfu' ke majrur. Ternyata domahnya bisa berubah jadi kasrah. Kasroh. Kemarin gara-gara apa? Jar. Gara-gara harfu jar. Huruf jar. Gara-gara harfu jar. Hari ini kita akan berkenalan dengan sebab yang kedua. Nah, dan jangan khawatir, cuma ada dua sebab. Oke. Hanya ada dua sebab yang mengubah sebuah kata dari marfu' ke majrur. Jadi yang pertama kemarin harfu jar. Yang kedua kita akan kenalan hari ini namanya adalah mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhof. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Apa itu mudhaf dan mudhaf ilaih? Secara bahasa, kalau mudhaf dan mudhaf ilaih itu ya bisa diartikan sebagai, kalau secara letterlock ya, mudhaf itu yang bersandar, mudhaf ilaih itu yang disandarkan kepadanya. Bil mithal yatadhihul maqal, dengan contoh insyaallah lebih jelas. Dalam bahasa Inggris, nah ini umat bisa bahasa Inggris ya. Insyaallah pintar-pintar semua ya bahasa Inggrisnya. Ini mirip-mirip kalau di bahasa Inggris itu kata yang ditambahkan S karena kepemilikan. Plural, Apa contohnya? Apa itu namanya dalam grammar? Ada namanya nggak? plural bukan ya? Yes. Kalau plural itu kan jamak. Ini karena kepemilikan. Misalkan, Nah, gitu. His. eh? His. Ya. Misalkan Ahmad, oke? His. Ahmadus. Nah, mobilnya Ahmad, Ahmad Cars. Ahmad Car. Ahmad kan pakai S kan? Ahmad. Iya. Iya kan? Mesti ingat grammar ini. Ahmad Car. Jadi pakai S dia. Atau dibalik lah minimal ya. School bus. School bus. Jadi dibalik. Busnya milik siapa? Milik school. Sekolah. Nah, itulah mudhaf dan mudhaf ilaih. Jadi mudhaf. bicara kunci. Kunci ini kunci apa ini? Kunci rumah misalkan. Nah, kuncinya milik si rumah. Rumahnya rumah siapa? Kita udah tahu rumah itu baitun. Tapi kita maunya rumahnya ini milik seseorang. Rumahnya Muhammad misalkan. Ya, maka nanti ya, bait disandarkan kepada Muhammad. Kita lihat contohnya dalam bahasa Arab ya. Kita lihat contohnya dalam bahasa Arab. Pelan-pelan tarik nafas dulu. Yang belum minum air putih boleh minum dulu biar nggak gagal fokus ya. Bisa aja Pak Ustaz. Batuk ya. Ini agak tricky sedikit, tapi insya Allah kalau fokus bisa dipahami. Sebelah kanan ini ada kitabun, ya kan? Kitabun ada plus Muhammadun. Kitab ini, nah ini kan hukum asalnya marfu dua-duanya. Kalau sendirian kitabun dhammah, Muhammadun juga dhammah marfu. Nah, kali ini kita mau menjadikan kitab ini milik Muhammad. Pengen kita sandarkan, pengen kita apa sih istilahnya lebih enak? Bukan disandarkan ya. Digabung, dikaitkan, Ya, dikaitkan. dijadikan dia milik si Muhammad. Sehingga kalau digabungkan begini berubah dia menjadi Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Jadi si pemiliknya yang disandarkan Muhammadun tadi berubah menjadi Muhammadin.
Jadi yang tadinya marfu' Muhammad berubah jadi Majrur. majrur. Kenapa majrur? Kalau ditanyakan kenapa majrur, karena Muhammad adalah mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Adalah mudhaf ilaih. Hmm. Gampang ya untuk sebagai permulaan ya. Kita bisa katakan, jadi mudhaf-mudhaf itu banyak fungsi sebenarnya. Tapi fungsi pertama yang paling banyak digunakan, mudhaf ilaih ini bisa dikatakan kepemilikan dulu lah. Hah? Kepemilikan. Disandarkan kepada pemiliknya. Nah, jadi sepemiliknya mudhaf ilaih ini berubah menjadi majrur. Contoh lain misalkan. Mobil apa bahasa Arab ya mobil? Apa belum? Sayyaratun. Sayyaratun mobil. Sayyaratun mobil. Ibu-ibu halaman berapa ini? Halaman berapa ya? 7. Berapa? 47? 47. 47. Silakan. Ibu Willy 47. Sayyaratun mobil. Oke, sayyaratun mobil. Kita nggak mau sayyaratun aja, kita maunya mobil ini milik guru. Apa bahasa Arab guru? Mudarrisun. Mudarrisun. Kalau ma'rifah Al-mudarisu. al-mudarrisu. Mobil ini milik sang guru. Ini mobil guru tersebut. Ah, gimana bilangnya? Sayyaratul. Sayyaratun mudarrisi. Ayuh, sayyaratul mudarrisi. Gampang ya? Tadinya al-mudarrisu berubah jadi Mudarisi. al-mudarrisi. Sudah mulai tergambar sekarang mudhaf dan mudhaf ilaih. Dikit Dikit. ya. Insyaallah. Insyaallah. Memang harus dikit-dikit ya. Ustaz, tapi yang tadi Muhammadin, yang sekarang Mudarisi. Karena Kenapa? Penyebabnya? karena yang ini makrifat sama nakiroh. Oh, oke. Jadi patokannya majrur. Majrur, ya. Majrur itu kasroh. Boleh kasroh biasa, boleh kasrotain. Oh, Muhammadin majrur, al-mudarris juga majrur. Jadi tidak salah kalau tertukar, misalkan harusnya Mudarisi jadi Mudarisin. boleh aja. Itu Oke. kembalinya kepada pembahasan ma'rifah dan nakirah. Spesifik atau Oke. tidak spesifik. Misalkan, sayyaratul mudarrisi. Berarti gurunya spesifik. Guru Iya. tersebut, guru itu. Mobil Iya. guru. Ya. The teacher's car. Ya. Spesifik. Iya. Tapi kalau ini mah mobil seorang guru. Nggak tahu gurunya yang mana. Pokoknya mobil seorang guru. Nah, itu bahasa Arab apa? Mudarisin. Sayyaratu mudarrisin. Sayyaratu mudarrisin. Jadi belum spesifik. Iya. Dua-duanya majrur. Nah, ada lagi? Dah, syukran Ustaz. Oh, ya, Pak. Berarti sayyaratul mudarrisi tadi. Mana mudhaf ilaih? Mudofnya Mudarisi. Mudhafnya mobil. sayyaratu. Mudhaf sayyarah terus Al-Mudarris. Mudhafun ilaihi. mudhaf Mudarrisin. ilaihnya al-mudarrisi. Mudof ilaih. Ahsant. Dofilih. Contoh yang lain misalkan Baitu Abbasin. Mana mudhaf ilaih? Mudhafnya baitu. Mudhafun Mudhaf. ilaihi. Baitu Abbasi. Abbasin mudhaf ilaih. Ahsant. Baik, jelas sampai di sini ya perbedaan antara mudhaf dengan mudhaf ilaih. Jadi kalau mudhaf ilaih itu selalu majrur ya. Mudhaf ilaih selalu majrur. Nah, mudhaf ilaih selalu majrur. Dan sebab isim menjadi majrur cuma dua ya, dan ibu sudah belajar semuanya berarti sekarang. Yang pertama kalau dia sebelumnya ada harfu jar. Yang kedua seandainya dia menjadi mudhaf ilaih. Jadi kalau di Al-Quran, setelah ini di Al-Quran, oh ini kok surah ini terakhirnya nih, ya. Lagi baca Quran kok misalkan apa?
terakhir kasroh, berarti ketahuilah kemungkinannya hanya dua. Ya. Entah dia mudhaf ilaih atau sebelumnya ada Harfu jar. harfu jar. Mungkin kita nggak usah buru-buru ya, santai saja. Silahkan dibuka mushaf halaman terakhir. Halaman terakhir bukan daftar isi ya, maksudnya surat terakhir. 114. Mushaf 14. Surat apa nih maunya? Anas? Surat An-Nas saja ya, surat An-Nas. Gampang nih, surat An-Nas nih. Artinya juga insya Allah familiar. Atau saya sambil share screen Quran juga. Kita santai ya, yang penting umat menguasai. Ini nggak usah dikejar-kejar kitab. Dibuka surat An-Nas. Sudah ketemu? Ya. Ya. Sekarang ummahat tugasnya adalah cermati, dibaca surat An-Nas. Dicari mana yang majrur, kira-kira sebabnya apa. Nah, dicari mana yang majrur, kemudian kira-kira sebabnya. Sebabnya apa? Silahkan dari ayat pertama dulu. Nah, ayat yang pertama dulu. Qul a'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nasi. Mana yang majrur? Birobbi. Ada Birobbi Birobbi nasi. Ini ada dua kata nih kayaknya nih, majrur ya. nasi. Kok yang kasrohnya ada dua nih? Memang ada. Nas. Memang ada dua. Nah, yang mana aja? Robbi. A'udzu. Ya, kemudian an-nasi. Anas. Insya Allah maknanya familiar ya. Jadi udah ketebak nih kira-kira. Anas. Birobbinya mana? Anas itu mudhof ilaih ya, Pak? Ayo, jadi an-nasi kita udah bisa ngira nih. Ini kan Tuhan manusia. Tuhannya manusia. Oh, ini kayaknya mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih makanya majrur. Nah, Robbi, ada yang tahu kenapa dia majrur? Ada bi ya. Karena ada huruf itu harfu jar. Ayo. Jarin. Ini ada harfu jar tapi belum kita pelajari ini. Masya Allah, udah bisa nebak ya. Jar. Jar ya B-nya. B ini Ya, harfu bi, jar. bi. Nah, bijarin. B ini Iya. harfu jar. Ya, jadi kalau nggak ada B, bacanya robbu, ya kan? Iya. Ada B jadi bi robbi. Nah, Bi itu harfu jar ya? B harfu jar. Iya. Artinya apa Ustaz? Artinya dengan. Oh, dengan. Berarti itu jadi ya. Ya, jadi si robbi ini majrur karena harfu jar. Terus an-nasi mudhaf ilaih. Mudhafnya mana? Jawabnya Mudhof. Mudhofnya Robbi. Rob. Ya, mudhafnya juga rob. Sama Rob, bukan a'udzu ya Ustaz. Bukan. Mudhafnya. enggak rob. Yang nempel langsung. Mudhaf ilaih itu langsung. Harusnya tadinya robbu, kalau nggak ada bi itu robbu ya. Ya, robu. Kalau nggak ada bijarin. Kalau nggak ada bi, Rabbun nasi, mudhaf ilaih. Rabbun nasi. Ada bi jadi Birobbin. Rabbun nasi. Nah. Baik. Ayat kedua, Malikin nas. Sama ya Ustaz ya. Malikin nas. Nah, Malikin nas ini tentu ini majrur juga karena ngikut sebelumnya, masih satu konteks. Nas. Ya, ini nantilah pembahasannya agak tinggi. Tapi kita bisa lihat an-nasi juga di sini kenapa mudhaf ilaih? Kenapa majrur? Karena Karena Oh, ada mana mudhafnya? Maliki. Maliki. Malik. Nah. Ada lagi ayat berikutnya yang mudhaf ilaih? Ilahin nas. Masya Allah. Yang mana mudhaf ilaihnya? An-nasi. An-nasi mudhaf ilaih. Ilahimu. mudhof. Sekarang ayat keempat. Mana mudhaf ilaihnya? In syari. Min syarri itu harfu jar. Min harfu jar. Aywa, syarri isim majrur. Terus? Ya, majrur. Al-waswasul khannas mudhafun ilaih. Al-waswas mudhaf ilaih. Syarri di sini mudhaf. Syarri yang mudhaf. Syarril waswas
syarrul waswas. Jadi syarril waswas ini mudhaf dan mudhaf ilaih. Ilaih. Al-Khannas nanti pembahasannya di bab yang lain. Oh. Nah, ada lagi mudhaf ilaih. Ada lagi ayat kelima juga ada. Mana kira-kira? Sudurin nas. Sudurin nas. Nah, mana mudhafnya, mana mudhaf ilaihnya? Mudhafnya sudur. Sudur mudhaf, an-nas mudhaf ilaih. Ini kepemilikan semua dari tadi ya. Sudur dada-dada. An-nas manusia, di dada-dada manusia. Masya Allah. Kemudian an-nasi, kalau ditanya an-nasi kenapa majrur? Karena dia mudhaf ilaih. Suduri kenapa majrur? Karena ada harfu jar. Ahsan. Ada fi. Adapun yang bawah ini majrurnya karena ada harfu jar, ada min. Ya, seru ya. Langsung bisa dipraktekkan dari apa yang kita baca. Nah, inilah mudhaf dan mudhaf ilaih. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Aman? Insyaallah. Baik. Aman. Setelah kita mengenali mudhaf dan mudhaf ilaih, apa sih kaidahnya? Kaidahnya. Ada kaidahnya. Yang pertama kaidahnya mudhaf. Kaidahnya mudhaf. Yang pertama, si mudhaf ini tidak boleh tanwin. Jadi tanwinnya hilang ketika dia mudhaf. Lihat tadi asalnya apa? Kitabun. Aslinya apa? Kitabun. Tapi karena dia mudhaf, tanwinnya hilang menjadi kitabu Muhammad. Kitabu Muhammadin. Ya, jadi nggak boleh kita bilang kitabun Muhammadin. Apa yang salah di sini? Oh, itu. Tanwinnya. Tanwinnya. Oh, mudhaf itu nggak boleh tanwin. Oke. Dan yang kedua, mudhaf juga tidak boleh pakai al. Al-nya juga hilang. Ini al juga hilang, Ustaz. Hilang juga. Ya. Kalau sebelumnya kita kenalan ma'rifah nakirah itu, pilih salah satu, iya kan? Mau pakai al atau mau pakai tanwin. Tapi giliran dia jadi mudhaf, dua-duanya hilang. Dua-duanya dihapus. Karena dia bersandar dengan yang setelahnya. Jadi nggak boleh kita bilang tiba-tiba apa? Al-kitabu Muhammadin. Apa salahnya di sini? Ada islamnya. Kok ada al-nya? Ini kan mudhaf. Ya, mudhaf ini tidak boleh menggunakan al. Biarkan saja. Enggak pakai tanwin, tidak pakai al. Lalu kalau begini, kaidahnya ini aja ya. Si mudhaf itu harokatnya boleh apa aja tergantung posisi. Yang penting dia tidak boleh tanwin, tidak boleh al. Mungkin dari sini muncul pertanyaan. Tapi ini pertanyaannya agak tinggi ya. Ala kulli hal. Di sini muncul pertanyaan. Kalau begitu Ustaz, bagaimana cara membedakan mudhaf yang ma'rifah dan nakirah? Iya enggak? Itu di mudhaf ilaihnya. Di mudhaf ilaihnya, Masya Allah. Ibu Ratna nebak aja atau pernah belajar nih? Kan ada tadi contoh yang itu. Sahih, sudah dicontohkan ya. Wah, langsung bisa menyerap. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ya, jadi kan awalnya tuh kita bisa membedakan kalau tanwin nakirah, enggak spesifik. Kalau pakai al dia ma'rifah. Terus gimana cara membedakan ma'rifah dan nakirahnya? Dilihat di mana? Di mudhaf ilaihnya. Ahsan. Ya, jadi seandainya mudhaf ilaihnya ma'rifah, maka mudhafnya juga ma'rifah. Sayyaratul mudarrisi tadi. Ya, kalau mudhaf ilaihnya nakirah tidak spesifik, maka mudhafnya juga nakirah. Sayyaratu mudarrisin. Nah, ya ini kaidah dari mudhaf. Itu aja. Hanya tidak boleh tanwin, tidak boleh al. Kemudian berikutnya
Kalau begitu kaidah mudhaf ilaih apa? Kaidah mudhaf ilaih hanya satu, yaitu Majrur. Majrur. terserah mau pakai al, mau pakai tanwin, mau di awal, di akhir, yang penting dia majrur. Yang penting dia majrur, sehingga tidak boleh kita mengatakan kitabu Muhammadun. Mana salahnya kitabu Muhammadun? Kita nama dunia itu. Iya kok Muhammadun, kan dia mudhaf ilaihi ini majrur. Nah, ini saja kaidah. Jadi mudhaf tidak boleh tanwin, tidak boleh al, mudhaf ilaihi selalu majrur. Baik. Yang berikutnya dilihat di sebelah kiri ada beberapa contoh ya untuk mudhaf dan mudhaf ilaih. Qallidu ba'di, qallidna ba'di, ikuti setelah saya. Maktabul mudarrisi. Maktabul mudarrisi. Maktabul mudarrisi. Maktabul mudarrisi. Mana mudhaf ilaihnya? Mudhafnya mudarrisnya mudhafun ilaih. Maktabul mudhaf, al mudarrisi mudhaf ilaih. Ahsan. مضاف إليه. Naam, ahsan. Baik. Kemudian apa maknanya maktabul mudarrisi? Rumah. Apa sih madaris? Maktab apa maktab? Meja. Meja. Maktab, meja. Meja guru. Maktabun itu Meja guru. Milik guru. maktab meja. Tapi maktab juga bisa diterjemahkan sebagai kantor. Jadi maktab itu bisa berarti meja, bisa berarti office. Itu maktab. Maka jangan bingung ya. Itu dipanggil ke maktab. Itu kantor juga maksudnya. Nah, Tulisannya sama Pak Ustaz. sama Maksudnya persis. gitu. Sama persis. Ya. Pak Ustadz, kalau mudhof itu selalu dia kasroh ya domah ya? Atau enggak? Dia kaidahnya tidak harus dhammah. Jadi sesuai posisi aja. Jadi bisa apa aja? Bisa apa aja. Misalkan di sini maktabul mudarrisi. Bisa nggak kalau majrur? Bisa aja. Yang penting ada sebabnya. Misalkan ada harfu jarnya. Maktabul mudarrisi ditambah fi jadi apa? Fi maktabil mudarrisi. Fi maktabil mudarrisi. Masya Allah. Jadi kayak contoh dari surat An-Nas tadi Di ya. surat An-Nas tadi banyak mudhaf, di depannya ada harfu jar, jadi ikutan majrur dia. Kalau fathah nggak ada? Fathah juga bisa. Ya, cuman kita belum belajar apa yang sebabnya. Apa yang menyebabkan dia menjadi fathah. Kalau mau kasih contoh saja, jadi di antara yang membuat isim itu fathah ketika dia jadi objek. Ya, istilah bahasa Arabnya maf'ulun bihi. Misalkan apa? Saya melihat meja guru. Ya, bahasa Arabnya nanti menjadi ra'aitu maktabal mudarrisi. Nah, bisa. Nah. Baik. Jadi nggak ada syarat harokat. Yang ada syarat harokat hanya apa? Mudhaf ilaih saja. Harus majrur. Nah. Ada lagi? Kelas. Nuwatil, lanjut. Baik. Hat misalan min indik. Coba silakan. Ada yang punya contoh nggak? Mudhaf dan mudhaf ilaih. Apa aja contoh? Ada mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf orang itu namanya Saidin ya, Saidi. Ustadz Haqibatul jadi dati. Bentar, satu-satu. Tadi Baitul siapa namanya? Itu nama orang. Saidi. Hah? Nama orang itu?
Ya, nama orang Saidun harusnya. Sa'id, namanya Sa'idun. Jadi kalau dia ketika dhammah pakai tanwin, berarti ketika majrur juga pakai tanwin. Gitu aja kaidahnya. Ya. Sa'idun berarti kalau rumahnya Sa'id, baitu Sa'id, Bu Saidin. baitu Sa'idin. Ahsan. Ahsan. Ya, jadi Namanya ini berubah pemilikan. ya. Ya, Namanya berubah jadi Ustadz. enggak berubah. Namanya Sa'id. Ada Din, jadinya Saidan. Oh enggak ya, Saidin. Nah, ini kita sering mengira, dalam Indonesia itu harokat itu kayak huruf vokal, iya kan? Jadi Iya. kalau harokatnya berubah, kayak ada huruf vokal yang berubah gitu. Harokat itu enggak, harokat itu fleksibel. Kayak misalkan lafadz Allah. Allah itu bisa Allah, Allahi, Allahu. Itu lafzul jalalah. Muhammad juga bisa Muhammadun, bisa Muhammadin, bisa Muhammadan. Tapi namanya siapa? Namanya Muhammad. Beda juga ya Ustadz. Cara bacanya aja yang berubah, bukan berubah namanya ya. Jadi tadi namanya Sa'id, namanya Sa'id. Cuman nanti di beberapa posisi Sa'idun, Sa'idin bisa juga Sa'idan. Tapi nggak berubah namanya tetap Sa'id. Cuma berubah harokat aja. Nah, Maksudnya apa Itu sih karena Ustadz? ada. ya, Kenapa sih Ustadz? Berubah harokat karena apa Ustadz? Apa karena tadi ada mudhof ilaih gitu-gitu? iya kayak gitu-gitu. Jadi harokat asalnya semua huruf itu apa? Marfu. Marfu. Harokat asalnya semuanya diakhiri harokat dhammah. Semuanya. Namanya Muhammad. Berarti aslinya nanti kaidahnya apa? Asalnya dia Muhammadun. Abbas asalnya apa? Abbasun. Abbasun. Sa'id tadi. Jadi Idun. Sa'idun. Ya. Jadi itu kaidah dalam bahasa Arab begitu. Ali. Berarti Aliyun. Aslinya gitu. Aslinya gitu memang. Ya Aliyun. Ya. Cuma memang dalam keseharian kayak baca Quran. Orang Arab itu kalau lagi wakaf, lagi berhenti, harokat terakhirnya sukun. Nah, jadi jangan Muhammad ya Muhammad biasa. Sa'id, Sa'id. Ali, Ali. Kalau dia di akhir. Nah, ini yang kita pelajari adalah kaidah lengkapnya aja. Nah, tadi sampai mana ya? Contoh. Contoh yang kedua. Ingat, yang mudhaf ilaih ini kita mudahkan dulu ya, kepemilikan dulu lah. Nah, jadi jangan disandarkan ke sifat misalkan, ke warna. Ya itu nanti beda bab. Ini lagi bicara apa? Kepemilikan. Nah, contoh yang lain. Ahsan. Kitabu. Kitabu, aywa, kitabnya siapa? Kitabu Aliin. Kitabnya Ali. Tadinya Aliyun. Jadi kitabu Ali. Kitabu Aliyin. Aliin. Kitabu Aliyin. Nah, ya begitu ya. Miftahu hamamin. Miftahu hammamin. Ahsan. Miftahu hammamin. Ahsan. Ahsan. Nah, ya, kalau hammamnya ma'rifah, jadi miftahul hammami. Nah, bisa juga ya. Miftahul hammami. Nah, itu kalau ma'rifah. Nah, ya. Ada lagi cukup? Nah, inilah contoh dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Yang berikutnya, seperti biasa, ini di setiap bab ini diawali dengan kaidah-kaidah. Di antaranya besar, di antaranya tambahan kecil-kecil. Yang berikutnya ada kaidah al-munada. 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 Apa isi al-munada itu? Al-munada adalah kaidah memanggil orang. Memanggil orang. Ya. Ya, memanggil. Ya, wahai ya, misalkan apa? Wahai. Ya, wahai Muhammad. Nah, gimana kaidahnya kalau kita manggil? Ada kaidahnya. Kalau dalam bahasa Arab, wahai itu ya. Ya, bahasa Arabnya apa? Ya. Ya. Makanya kan gitu sih. Ya Allah gitu kan ya. Itu ya itu memanggil itu. Nah, kaidahnya kalau kita memanggil dengan ya,
Ya, kaidahnya mudah saja. Hmm. Tanwinnya hilang. Jadi Jadi kalau domah. aslinya Muhammadun, aslinya apa? Muhammadun. Muhammadun. Kalau dipanggil pakai ya menjadi Muhammadun. Domah. Ya Muhammad. Muhammadun. Tanwinnya ya hilang. Muhammadu. Ya Muhammadu. Nah, tanwinnya hilang. Ya, tanwinnya hilang. Jadi al-munada ini yang dipanggil. Ya-nya Ada. itu harfun nida. Huruf untuk memanggil. Jadi nggak boleh kita bilang ya Muhammadun. Nah, nggak boleh kan udah memanggil. Tanwinnya hilang. Jadi ya Muhammadu. Ya Muhammadun. Kita manggil Ali misalkan Aliyun berubah jadi apa? Aliyu. Ya Ya Ali. Aliyu. Menjadi ya Aliyu. Ya Aliyu. Tadi misalkan Sa'idun. Jadi ya Ya Sa'id. Sa'idu. Ya Sa'idu. Said. ya Sa'idu. Ya Sa'idu. Hmm. Hamidun. Jadi Ya Ya Hamidu. Hamidu. ya Hamidu. Ya Hamid. Hamidu. Ya, dan yang lain sebagainya. Jadi tanwinnya hilang. Nah, wadah ya, gampang ya. Ya. Paham. Dan yang terakhir adalah kaidah hamzatul wasal. Ini kaidah cara membaca saja. Tahu perbedaan antara hamzatul wasal dengan hamzatul qata'? Nah, Ustaz. Jatul wasol. Apa bedanya hamzah wasal dengan hamzah qata'? Hamzah yang dibaca di awal kalimat. Nah, ya, jadi Oh, kalau ini yang ini. Iya. dari segi tulisan hamzatul wasal itu hamzah yang kayaknya alif doang. Nggak ada kepala hamzahnya, nggak ada kepala ainnya. Tapi kalau hamzah qata' itu ada kepala, Kepala ayat. ada kepala hamzahnya, ada kepala ainnya. Ya. Apa kaidahnya? Untuk hamzatul wasal atau untuk hamzatul qata' dulu udah jelas lah. Kalau ini yang ada kepalanya ini selalu ada harakat. Ya. Entah dia A, entah I, entah U. Selalu dia. Kalau yang qata' ada kepalanya. Tapi kalau misalkan hamzatul wasal ini nggak pernah ditulis harakatnya. Hamzatul wasal itu tidak pernah ditulis harakatnya. Sehingga kadang-kadang kita bingung gimana cara bacanya. Ya, kalau dia isim dan ada di awal, ini apa bacanya ini? Ini nggak ada harakatnya nih, nggak ada A, nggak ada I, nggak ada U. Gimana bacanya? Perhatikan Ketiga. huruf ketiga. Mengikuti huruf ketiganya. Ibnul Mudarris. Kalau domah Domah berarti ya. Nah, itu kaidah dari mana itu? Kira-kira. tajwid, belajar tajwid. Pernah Tapi ini ngaji. isim ya Ustaz, semua isim berarti depannya berarti kasroh Ustaz. Nah, ini dibedakan dulu antara isim dan fi'il ya. Dibedakan dulu antara isim dengan fi'il. Udah pernah kita bahas ya perbedaan isim sama fi'il? Pernah. Nah ya, kalau fi'il kata kerja, kalau isim Kata benda. no. Ya. Kalau fi'il tadi ya lihat huruf ketiganya. Itu kalau fi'il. Ya, tapi kalau isim dia selalu kasroh. Oh gitu. Kalau isim dia selalu Kasroh. jadi ini apa bacanya? Ibnul Ibnul Mudarrisi. Ibnul. Mudarrisi. Nah, Ibnu. Gurunya itu. Jadi kalau isim langsung aja kasroh, nggak usah banyak pikir. Oh, jadi kalau kata selanjutnya isim, itunya ibnu, kasroh. Bukan kata selanjutnya, kata dianya sendiri. Oh, kata dianya sendiri. Oke. Nah, nanti kalau fi'il baru nanti kita bahas di pelajaran fi'il. Kita belum masuk nih. Kalau fi'il huruf ketiga ya Pak. Kalau fi'il baru Jadi huruf ketiga. itu fi'il huruf ketiga. Apa harokat huruf ketiga? Mengikuti harokat huruf ketiga. Nah, itu kalau fi'il. Ya, kalau isim otomatis kasroh. Langsung kasroh. Oke.
Nah, Gitu. baik sudah. Mana tadi? Al-mudarrisi di sini kenapa kasrah? Karena mudatileh. Mudah ini. Karena mudhaf ilaih. Mudhof. Nah, jadi ini contoh mudhaf dan mudhaf ilaih. Baik, ini kalau di awal. Ini kalau di awal. Bawahnya ini bagaimana seandainya hamzah wasal? Bagaimana seandainya hamzah wasal ada di tengah? Hamzah Jadi wasalnya baca, hilang, Ustaz. Ustaz. Baca. Hamzah wasalnya dianggap tidak ada. Nggak dibaca. Ainab langsung. Namanya juga hamzah wasal, di wasal aja. Apa sih wasal itu? Lanjut ya. Dilanjut aja. Jadi langsung aja nggak dianggap ya. Kasihan hamzah wasal ada tapi tidak dianggap. Nah, ini jadi gimana cara bacanya? Cara bacanya aina benul mudarrisi. Aina benar. Aina benul mudarrisi. Aina Nol mudarrisi. Nah, ya. Ya, ini hamzah wasal dan bagaimana cara membaca. Baik, ini kaidah-kaidah untuk bab kelima, insyaallah. Kaidah besar tadi mudhaf ilaih, sisanya adalah kaidah-kaidah pelengkap. Silakan. Ada yang bertanyakan dulu sampai di sini? Tadi Aina apa ya Pak Ustaz? Aina apa maknanya aina? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Oh iya. Di mana? Ustadz, ini nanti direkam kan ya? Ya, Sumun. insyaallah semoga tidak ada kendala ya. Bisa share. Nah. Baik, sudah. Latihan baca insyaallah. Sepertinya ini babnya kita bagi dua. Kita baca saja hiwar. Kemudian mungkin latihan ya. Mungkin 1 atau 2 latihan. Baik. Di sini ada hiwar atau percakapan antara Yasir dan Sa'id. Yasir dan Sa'id. Sa'id. Silahkan. Kali ini Ana menjadi Yasir. Atau Ana menjadi Sa'id dulu ya. Ana menjadi Sa'id. Ummahat semuanya menjadi Yasir. Yasir. Ya. Ana menjadi Sa'id. Ummahat menjadi Yasir. Sudah siap ya? Ya. Baik, dari Sa'id dulu. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir. La. Ada kitabu Hamidin. Hamidin. Tamam. Ahsan. Pertanyaannya Sa'id apa maksudnya? Artinya gimana? Apakah kitab ini Kitab Muhammad? Apakah ini kitab Muhammad? Apakah ini kitab Muhammad? Muhammad? Hai Yasir. Ya, wahai Yasir. Yasir. Di sini ada Ya Yasir gitu. Muhammadin yang majrur Wahai Yasir. Karena mudhofun ilaih. karena di Mudhof ilaih. Kenapa Yasir tidak pakai tanwin? Harfu nida. Munada. Munada. Ya. Ada. Karena Kata panggil. ya. Karena al-munada ada ya. Ada. La hadza Tapi Aywa. untuk Yasir ini Hamidin ya Yang jawabannya. oh ya, Kitabu Hamidin. la hadza kitab Muhammadin. Apa maksudnya? Apakah ini kitab Muhammad? Hamid. Tidak, ini kitab Hamid. Kitabnya Hamid. Nah, ini bukan punya Muhammad, ini punya siapa? Hamid. 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 Kenapa Hamid. Hamidin? La. La. Bukan. Karena mudhof. Kenapa bukan Hamidi? Karena kepemilikan. Hajiannya nggak bisa di depan ya itu. Sebentar. Gimana? Pertanyaan yang pertama. Kenapa tidak Hamidi? Hadza kitabu Hamidi. Jadi Ini nakiroh. Masih bingung saya. begini. Jadi begini.
Kalau nama Arab itu dia pakai tanwin. Oke. Misal Tanwin. Muhammad, Muhammadun, Hamid, Hamidun. Tanwin. Jadi Aliyun, gitu ya. Nah, ketika yang marfu'nya bertanwin, berarti ketika majrur juga bertanwin. Tanwin. Ya. Tadi Oh, misalnya di luar. Muhammadin, aslinya apa? Muhammadun pakai tanwin. Oke. Nah, ini Hamidin juga. Kenapa Hamidin bukan Hamidi? Memang marfu'nya apa? Marfu'nya juga pakai Amin. Hamidun. Makanya Hamidun. majrur dia juga pakai tanwin. Hamidin. Nah, tapi pertanyaannya kenapa majrur? Karena Karena mudafilah. Mudafilah karena kitabnya Muhammad. Pemilikan. Kepemilikan. Nah, kita kasih tanda ya yang mudhaf dan mudhaf ilaih ya. Iya. Nah, ini mudhaf ilaih. Mudhaf. Ini juga Kitabu mudhaf. Muhammadin. ada lagi yang ditanyakan? Kalau hadiahnya itu memang bisa di mana aja ditempatkannya, Ustadz? Misalnya bisa nggak ahaja kitabu Muhammadin? Bisa aja. Ahadza kitabu Muhammadin boleh. Kitabu Muhammadin hadza. Haja itu misalnya kan ini gitu ya. Betul. Jadi kalau kitabu Muhammadin hadza itu kayak lebih apa ya? Penekanannya itu lebih. Jadi penekanan kepada kepemilikan. Kepemilikan. Jadi sesuai kebutuhan, boleh di depan, boleh di belakang. Kak Sukron. Baik. Sudah? Sa'id. Ana ya. Aina kitabu Muhammadin? Kopinya udah yuk. Ya. Di mana ini ada mudhaf ilaih? Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin mudhaf ilaih. Terus kata Yasir, huwa 'ala al-maktabi hunaka. Apa maksudnya? Buku itu Kitab itu ada di atas meja. Ada di atas meja di sana. Ya. Hunaka itu artinya apa? Di sana. di sana. Over there, ya. Over there. Nah. Kemudian kita Sa'id, aina daftaru Ammarin? Huwa ala maktabil mudarrisi. Mana mudhaf ilaihnya? Daftaru Ammarin. Maktabil mudarrisi. Ada juga maktabil mudarrisi. Ahsant. Ya, al-mudarrisi mudhaf ilaih. Maktab mudhaf. Aina daftaru Ammar? Di mana bukunya? Buku tulis Ammar. Huwa ala maktabil mudarris. Dia ada di meja guru. Artinya maktabi itu karena ada ala ya. Ahsan. Ya, mudarrisi kenapa majrur? Karena mudhaf ilaih. Maktab kenapa majrur? Karena ada ala. Kalau dicoret misalkan maktabul mudarrisi. jadinya maktabul mudarrisi. Nah. Aman yang sebelah kanan? Aman. Insyaallah. Lanjut. Qalamu man hadha ya Ali? Hadza qalamul mudarrisi. Hadza qalamul mudarrisi. Nah. Apa maksudnya? Pulpen siapa ini wahai Ali? Wahai Ali. Ini pulpen guru. Ini pulpennya guru. Ini pulpennya guru. Ada mudhaf ilaih di sini. Qalamul mudarrisi. Mudhaf dan mudhaf ilaih.
Sebenarnya qalamuman juga mudhaf dan mudhaf. Kolamu Qalam, Kolamu, qalamu kolamu mudhaf. Kolamul mudarrisi. ilaih. Pintarlah pembahasannya ini. Nah, kemudian Sa'id, aina haqibatul mudarrisi? Hiya tahtal maktabi. Maktabi. Mana mudhaf ilaihnya? Akibatul mudarris. Akibatul mudarrisi. Batul mudarrisi. Nah, tahtal akibatul apa ya? Tahta. maktabnya mudhaf ilaih. Itu di Maknanya haqibah Akibatul itu tas. bawah dia ada Tas. di batu Di tas. mana tas guru? atas guru Oh, tas. Ya, di bawah meja yang itu. yang ada di bawah meja tersebut. Nah, baik, tahta artinya di bawah. Tahta. Ya, ini kayak sedikit ya. Tahta artinya di bawah. Di bawah. Iya. Tapi Iya. tahta, Iya, dia perempuan. tapi tahta bukan harfu jar. Jadi perempuan ya tas. Betul. Dia perempuan. Ini Kalau karena pakai tas ibu-ibu. Kan ada tuh-nya. ada tak marfu'nya. Mau tanya, Nah, Tahta itu dzaraf ya Ustaz. nah, kenapa bukan harfu jar Ustaz tahta itu? jadi dalam bahasa Arab ini pelan-pelan ya. Untuk menunjukkan tempat ada harfu jar, ada zarf, Mudorif. zarfu makan, ada zarf. Bedanya apa? Ini agak advance, jadi yang kalaupun belum bisa difahami sekarang nggak ada masalah. Nanti ada pembahasan lagi insyaallah. Yang pertama, harfu jar itu huruf. Kita udah bahas ya perbedaan antara isim, fi'il, dan harf. Iya. Nah, harfu jar itu huruf. Tapi kalau zarf ini, zarfun ini isim. Isim. Apa sih bedanya? Iya Ustaz, kita sebagai orang Indonesia kan kalau ala kan itu harfu jar Ustaz ya. Ala kan di atas. Kalau Betul. tahta di bawah gitu loh Ustaz. Betul. Apa sih bedanya? Yang beda paling mencolok, isim itu maknanya stabil, tetap. Jadi tahta itu selalu di bawah. Khalfa nanti belakang belajar lagi dzarf itu nanti pasti selalu di belakang. Tapi kalau harfun, sebenarnya harfun itu maknanya banyak. Ala itu enggak selalu di atas maknanya. Jadi ada beberapa makna. Kapan maknanya jelas yang mana? Ketika dia sudah punya kalimat. Ketika dia berada di dalam sebuah kalimat. Jadi itu perbedaan yang paling mendasar. Kalau huruf, harfun, itu maknanya sudah jelas nanti ketika sudah berada di sebuah kalimat. Ya, kayak ala. Jadi maknanya disesuaikan kalimat gitu ya Ustaz ya. Kalimat betul. Huruf itu begitu. Kayak ala. Ala itu nggak selalu di atas. Kalimat dalam hal ini jumlah Ustadz. Nah, jumlah dalam bahasa Arab. Iya Ustaz ya, kayak shollu ala nabi ya. Pakai ala ya Ustaz ya. Shollu ala nabi, apakah di atas, ya kan? Misalkan alaikum bisunnati. Apa maksudnya alaikum bisunnati? Di atas kalian sunnahku. Maksudnya apa? Diwajibkan. Jadi maknanya banyak sebenarnya. Nah, dan nanti makna-maknanya kita sekarang kenalan aja sama makna yang sering dipakai dulu gitu ya. Sisanya nanti insya Allah sambil bertahap kita berjalan. Persamaannya setelah harfu jar dan dzaraf itu sama-sama majrur. Persamaannya. Sama-sama majrur. Cuman kalau harfu jar, ya kenapa majrur? Karena ada harfu jar, gitu aja kan. Ya, tapi kalau dzaraf, kenapa majrur? Karena dia mudhaf dan mudhaf. Boleh. Tapi efeknya sama lah, sama-sama maj. Tapi bukan karena apa tadi mudorf gitu ya. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, untuk dzaraf dia mudhaf dan mudhaf ilaih. Kayak tahta. Dorof. Ini mudhaf dan mudhaf ilaih. Saya nggak tahu kalau dalam grammar itu ada nggak perbedaan antara preposition dengan yang semisalnya.
Di atas, di bawah itu apa istilahnya? Preposisi. Enggak. Kata Preposition. preposition kan? Cuma preposition aja atau ada kayak dalam bahasa Arab ada harfu jar, ada dzaraf? Nggak ada kayaknya. Nggak ada ya preposition semua. Dorof kayaknya nggak ada deh. Dorof. Pak Ustadz boleh sekali lagi dorof perbedaannya sama apa? Huruf jar. Mm-mm. Jar. Harfu. Sebentar. Oke. Jadi perbedaan yang paling mencolok, gampangnya ya. Kalau makna yang kita kenal, harfu jar yang kita pelajari kemarin, kemudian dzarfu makan itu sepintas sama-sama menunjukkan tempat. Ya benar. Sama-sama menunjukkan tempat. Ya. Misalkan tahta di bawah, ala di atas, kemudian khalfa di belakang, amama di depan, dan lain sebagainya. Iya. Tapi kalau kita telah lebih jauh lagi, kalau kita kembalikan ke dalam 3 kelompok kata dalam bahasa Arab, itu ada isim, ada fi'il, ada harf. Harfu jar masuk ke mana? Masuk ke harf. Ya. Tapi kalau dzaraf masuknya ke mana? Masuk ke isim. Itu aja yang perbedaan paling mencolok. Jadi Ustadz, satu harf. maaf. Nah, Jadi untuk gimana? kalau untuk kasroh kita kan bisa bilang akibat daripada harfu jar. Betul. Tapi kalau untuk dorof kita tidak bisa bilang kasroh ini karena dorof, nggak bisa begitu. Nah, kita bisa bilangnya dia mudhaf ilaih. Oke. Itu aja bedanya dalam kaidah. Walaupun sama-sama majrur. Nah. Gitu ya. Jadi kalau dia setelah harfu jar bilangnya kenapa majrur? Karena ada harfu jar. Tapi kalau dalam dzaraf Nggak bisa ya, karena mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Mudhaf. Ya. Sekali lagi ini pembahasan advance. Ini pembahasan advance. Jadi insya Allah ini akan diulang lagi nanti. Nah. Ada lagi? Halo? Gitu ya. Itu yang tadi semoga tidak merusak sebelum-sebelumnya. Nah. Latihan. Ingat fokus kita di sini apa? Mudhaf ilaih dan mudhaf. Latihannya di sini kita mungkin tamrin pertama saja, nanti tamrin kedua kita sisakan untuk pekan depan. Tamrin pertama ini berkaitan dengan hiwar tadi. Jadi silakan dijawab yang di bawah ini sesuai dengan fakta yang ada dalam cerita. Ajib 'anil as'ilatil atiyah. Aina kitabu Muhammadin? Kitabu Muhammadin 'alal maktabi. Boleh, kitabu Muhammadin 'alal maktabi. Atau boleh juga? Iya, 'alal maktabi. Wa 'alal maktabi. Maktabi. Ahsant. Baik. Yang kiri dulu. Aina daftaru Ammarin? Huwa 'alal maktabil mudarrisi. هو على مكتب المدرس. أحسنت. طيب الأخير أين حقيبة المدرس؟ Hiya tahtal maktabi. هي تحت Maktabi. المكتب. أحسنت. واضح إن شاء الله. Ada yang mau ditanyakan? Baik, ini mungkin tamrin kedua ya, sedikit lagi ya. Kita ini saja latihan cepat saja. Tamrin kedua, adhifil kalimatul ula ila tsaniyah. Jadi ada 2 kata. Jadikan yang pertama mudhaf, jadikan yang kedua mudhaf ilaih. Kitabun plus Muhammadun jadi apa? Kitabu Muhammadin. Muhammadin. Kalau di sini tanwin, di sini juga tanwin. Gampang aja. Kitabun Muhammadun, kitabu Muhammadin. Maktabun plus al-mudarrisu. Jadi maktabun mudarrisi. Nah.
Baik, nah ini ada beberapa. Qalamun hamidun. Jama'atan dulu. Qalamu Hamidin. Qalamu Hamidin. Hamidin. Ahsan. Ini yang bisa aktif dibuka mic-nya ya, biar saya langsung kebaca. Baitun Abbasun, apa jadinya Ummu Nabila? Tu Abbasin. Baitu Abbasin, Masya Allah, Masya Allah. Ghurfatun Aliyun, Ibu Dini. Ghurfatu Aliyin. Ali? Aliyi. Aliyin. Yin. Aliyin. Ghurfatu Aliyin. Aliyin. Nah, jadi kalau sebelumnya tanwin, sesudahnya di sini juga Oh, tanwin. Nah, Ghurfatu Aliyin. ayuh, ahsan. Kemudian daftarun Sa'idun, Ibu Dita. Daftaru Sa'idin. Daftaru Sa'idin. Ahsan. Ahsan. Kalau ada makna yang kurang jelas, tanyakan ya. Apa maknanya ghurfah? Ruangan. Atau kamar. Boleh. Nah. Mindilun yasirun. Mindilun yasirun. Ibu Maiti. Mindilu yasirin. Mindilu yasirin. Ahsant. Qamisun ammar. Qamisun ammarun, Ibu Neneng. Komisu Ammarin. Qamisu ammarin. Nah, ya. Apa? Kemejanya Ammar. Ammar. Nah. Sarirun Khalidun, Ibu Ratna. Sariru Kholidin. Sariru Khalidin. Sariru Khalidin. Nah, ahsant. Miftahun al-baitu. Ibu Rahmah. Miftahul baiti. Ahsant. Miftahul baiti. Ayuh. Kemudian Dukanun at-tajiru, Ibu Susilowati. Dukaru apa kita jiri. Langsung Dukanut Dukanun tajiri. Dukanut tajiri. Nah, Tajiri. Dukanut tajiri. Kemudian Ibu Titi, Baitun al-muhandisu. Baitun al-muhandisi. Nah, yang pertama hilang tanwinnya. Baitun. Baitun. Baitu. Baitul. Baitu al-muhandisi. Baitul muhandisi. Baitul muhandisi. Nah. Soalnya hilang ya Ustadz? Jangan, Baitul. Baitul. Oke. Tanwinnya ini baitun. Berubah jadi baitu. Baitu. Nah, terus Langsung dibaca baitul. ayuh baitul muhandisi. Langsung. Oke. Ya. Sudah semua? Type sisanya jama'atan ismun al-walad. Ismul waladi. Ayo kitabun Allah. Kitabullahi. Kitabullahi. Bintun at-tabib. Tabibi. Langsung bintut tabibi. Anak perempuannya dokter. Miftahun as-sayyarah. Miftahus sayyarati. Dan dari semua contoh ini, yang mudhaf sebelah kanan apa kiri? Kiri. Sebelah kanan. Yang mudhaf kanan, yang mudhaf ilaih Sebelah kiri. sebelah kiri. Majrur. Dan inilah inti dari pelajaran kita hari ini. Silahkan, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Cukup ya? Cukup Ustadz. Kalau ada yang kurang jelas boleh WA ya. Boleh di grup juga, boleh langsung.
Nah, lewat mana saja boleh. Tapi kalau begitu, kalau tidak cukup kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wal jami' wal jami'.